Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Hozan Raffi dengan nomor induk mahasiswa 13011913113. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang tugas pemrograman 1 untuk mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah genetic algorithm. Sedikit review saja. Jadi genetic algorithm itu adalah sebuah algoritma yang akan melakukan persilangan di antara parent dan akan menghasilkan offspring atau child atau anak. Begitu seterusnya sampai menemukan nilai yang kita inginkan atau targetnya. Nah, akan ada 8 hal yang diobservasi pada genetic algorithm ini. Yang pertama adalah desain kromosom dan metode pendekodaannya, kemudian ukuran populasi, kemudian pemilihan orang tua, pemilihan dan teknik operasi genetik, nanti ada crossover, kemudian ada mutasi, kemudian probabilitas operasi genetik, kemudian metode pergantian generasi atau generation exchange, kemudian ada kriteria penghentian evolusi. Oke, ini tanpa basa-basi lagi, kita langsung lihat saja. Oke, jadi pada kasus kita kali ini, kita disuruh mencari nilai maksimum dari fungsi yang telah diberikan, yaitu hx, y sama dengan cos x kuadrat dikali sin y kuadrat ditambah x ditambah y. Dengan memiliki batasan atau constraint, x-nya, batas bawahnya adalah negatif 1, batas atasnya 2, y memiliki batas bawah negatif 1, batas atasnya 1. Oke, jadi yang pertama kali kami lakukan adalah menentukan bahasa pemrogramannya. Kami memilih bahasa pemrograman Python karena menurut kami Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang lebih mudah melakukan implementasi genetic algoritmnya. Selain itu, Python juga memiliki banyak sekali library yang dapat membantu dalam penghitungan genetic algorithm. Oke, setelah kami menentukan bahasa pemrograman yang kami pakai, kita akan menentukan library apa saja yang akan kita pakai. Nah, di sini kami memakai 4 library. Yang pertama import random untuk membangkitkan nilai random, kemudian import math, import time untuk menghitung runtime nanti, kemudian import pyplot dari matplotlib. Ya, ini untuk visualisasi data nanti untuk mempermudah analisisnya. Setelah kita melakukan import library, ya, kita melakukan inisialisasi populasi. Ya, jadi populasi adalah berapa banyak individu dalam satu populasi, dalam satu generasi. Nah, kami di sini menentukan besar populasinya atau pop size-nya adalah 40. Dengan panjang kromosomnya adalah 14. Nah, akan saya jelaskan sedikit ya, bahwa panjang kromosom adalah panjang gen dikali 2. Karena di sini kita memiliki 2 gen, yaitu gen X dan gen Y. Berarti masing-masing gen X dan Y-nya adalah 7 panjangnya. Oke? Nah, di fungsi inisialisasi populasi ini, kita melakukan looping ya. Looping dari looping untuk membangkitkan kromosomnya ya, menggunakan fungsi random dari 0 sampai 1 karena kita menggunakan representasi biner sampai panjang kromosomnya atau C length. Nah, setelah kita membangkitkan satu kromosom, kita looping lagi sebanyak pop size, sebanyak jumlah populasinya. Kemudian kita melakukan return populasi. Setelah kita membangkitkan populasinya atau initialized population, kita akan melakukan fungsi decode kromosom. Nah, si fungsi decode kromosom ini akan berfungsi ya untuk mendekode si kromosomnya, karena kita akan menggunakan representasi biner. Nah, kita akan mendekode biner tadi berubah menjadi float atau bilangan real ya, supaya lebih mudah ketika nanti mencari nilai fitness-nya. Nah, di sini kami membagi 2 ya, ada decode X dan decode Y karena memiliki 2 gen. Nah, untuk decode X sendiri berarti kita akan mendekode gen yang ada pada kromosom dari gen pertama, gen 1 hingga gen 7. Ya. Karena kami di sini menginisialisasi masing-masing gennya adalah 7, panjang kromosomnya 14. Nah, kemudian setelah kita melakukan looping ya sepanjang 7 tadi untuk decode X-nya. Nah, bagaimana cara mendekode-nya? Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya adalah batas bawah X ditambah batas atas X dikurang batas bawah X ya, X max min X min dibagi divisor, di mana divisornya adalah sigma atau penjumlahan dari 2 pangkat min I plus 1, di mana I-nya adalah urutan dia. Berarti dia gen ke-1, gen ke-2, gen ke-3, sampai gen ke-7.
Kemudian dikali dengan sum gen ya. Sum gen itu adalah penjumlahan atau sigma dari nilai kromosom di gen I ya, di gen indeks I dikalikan 2 pangkat min I per 1. Nah, sama dengan decode X ya, decode Y juga fungsinya seperti itu, hanya saja kita melakukan decode-nya berarti dimulai dari indeks ke-7. Indeks ke-7 hingga indeks 14 dari kromosom. Oke, kita sudah melakukan decode, kita melakukan selanjutnya calculate fitness. Nah, si fitness ini pada kasus kita ya, nilai fitnessnya akan sama dengan nilai maksimum value yang akan kita cari. Nah, karena di sini kita sudah mempunyai rumus ya, itu cos x kuadrat dikali sin y kuadrat ditambah x ditambah y. Di sini kita akan memanfaatkan library math ya untuk menghitung cos dan sinnya. Nah, jadi nanti kita akan menghitung ya x, y itu sama dengan decode x dari kromosom, kemudian decode y dari kromosom. Nah, sudah di decode, sudah dalam bentuk bilangan real, bilangan float. Kemudian kita return math.cos ya. Berarti kita mencari nilai cos nih. Math.radian karena kita akan menggunakan radian, bukan degree. Karena batasnya adalah negatif 2 sampai 1 dan negatif 1 sampai 1. Kemudian POW di sini adalah salah satu package ya yang ada di Math. Nah, dia fungsinya untuk pangkat ya, bilangan pangkat. Jadi x, 2 berarti x kuadrat. Dikalikan math.sin ya. POW dari y, 2 berarti sin y kuadrat ditambah x tambah y. Oke. Ini masih mudah. Kemudian selanjutnya kita melakukan parent selection ya. Jadi parent selection ini setelah kita melakukan decode tadi, kita sudah menghitung nilai fitnessnya, kita akan mencari kan nilai fitness mana sih yang paling terbaik itu dari satu populasi. Nah, dari satu populasi ini kita akan melakukan parent selection. Nah, parent selection ini untuk apa? Untuk mencari calon parent yang akan kita crossover dan kita mutasi nanti. Kemudian kita akan membentuk generasi baru nanti selanjutnya ya kan. Nah, di sini kami menggunakan turnamen selection. Nah, turnamen selection itu pada prinsipnya kita akan mengambil random ya. Dari 40 populasi tadi kita akan mengambil, di sini kami menginisialisasinya adalah 4 kromosom saja. Kita mengambil 4 kromosom. Nah, tapi 4 kromosom itu kita random ya, posisinya yang mana saja terserah. Nah, kemudian setelah kita mengambil 4 kromosom, kita tandingkan. Kita bandingkan nilai fitness mana yang paling tinggi dari keempat kromosom tadi. Nah, kemudian kita returnkan nilainya. Kenapa kita tidak menggunakan roulette selection ya, roulette wheel? Karena setelah kami teliti ya, menggunakan keduanya secara bergantian, runtime dari roulette wheel selection itu akan jauh lebih lama daripada parent tournament selection. Nah, daripada tournament selection. Oke. Kemudian setelah kita menentukan calon parentnya ya, kita akan melakukan yang namanya crossover. Oke. Crossover itu pada dasarnya adalah kita melakukan rekombinasi ya. Jadi kita bagi kromosomnya, kemudian kita silangkan kromosomnya. Nah, kita di sini menggunakan crossover dengan 2 poin. Ya. Maksudnya apa? Berarti kita nanti akan membagi si kromosomnya ya dengan 2 poin, 2 titik atau 2 garis. Nah, kemudian kita silangkan di antara kedua kromosom tersebut. Oke. Nah, si crossover ini karena kita tidak ingin selalu terjadi ya, kita menentukan ada namanya tuh crossover probability. Nah, di sini kami menentukan crossover probability-nya itu sebesar 0,7. Ya. Kenapa? Karena menurut penelitian kami 0,7 adalah yang paling optimal. Oke. Jadi kalau misalkan semakin tinggi crossover probability-nya, berarti peluang crossover terjadi itu akan semakin tinggi. Memang dengan peluang crossover terjadinya lebih tinggi, generasinya ya, kromosomnya akan lebih variatif. Nah, hanya saja ketika kita coba ya, runtime-nya justru akan lebih lama. Nah, lalu kalau misalkan kenapa 0,7? Kenapa tidak lebih kecil, 0,6 misalkan? Nah, ternyata kalau misalkan kita gunakan 0,6, diversity dari kromosomnya itu kurang. Jadi runtime-nya juga lebih lama jatuhnya. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan 0,7. Ya,
kita bangkitkan nilai random ya untuk 2 poin tadi, kemudian kita bagi 2 kromosomnya, kemudian kita silangkan. Nah, kemudian kita return. Oke. Nah, setelah kita lakukan crossover, kita lakukan yang namanya mutasi. Mutasi itu pada dasarnya adalah kita mengubah salah satu bit dari kromosomnya. Dari misalkan yang tadinya 1 menjadi 0, atau dari 0 jadi 1. Nah, seperti crossover, kita tidak ingin mutasi ini selalu terjadi. Oleh sebab itu, kita menentukan yang namanya mutation probability. Nah, di sini kami menentukan probabilitasnya adalah 0,05. Oke. Memang yang direkomendasikan adalah 0,01 atau 1%. Hanya saja menurut kami, jika probabilitas mutasinya kecil itu ya 0,01, maka peluang untuk mendapatkan maksimum value-nya itu akan lebih lama ya, karena akan jarang terjadi mutasi. Oke, diversity dari kromosomnya itu akan berkurang gitu, jadi kurang variatif kromosomnya. Nah, kemudian kita bangkitkan nilai random ya. Nah, jika nilai random tersebut lebih kecil atau sama dengan dari mutasi probability-nya, maka si mutasinya akan terjadi. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi random untuk membangkitkan satu nilai untuk menentukan indeks mana sih yang mau kita mutasikan. Setelah kita menentukan indeks mana yang mau kita ganti ya, kita lakukan pergantiannya itu adalah kromosom di indeks tertentu itu sama dengan nilai absolut dari nilai kromosom pada indeks dikurang 1. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah kita akan mengurangi nilai kromosom ya di indeks tertentu dengan 1. Kenapa dengan 1? Kalau misalkan kita secara kebetulan mendapatkan nilai 0 pada kromosom tersebut, bagaimana? 0 dikurang 1 kan negatif 1. Nah, oleh sebab itu kita gunakan nilai absolut atau nilai mutlak ya. Jadi ketika kita mendapatkan nilai bitnya adalah 1 dikurang 1 adalah 0. Oke. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Jadi sebenarnya terganti gitu dari yang tadinya 1 menjadi 0. Nah, kemudian bagaimana dengan 0? 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Nah, berarti terganti juga kan, 0 menjadi 1. Ini adalah salah satu algoritma yang menurut kami cukup lucu, kemudian cukup variatif ya. Jadi tidak melulu kita lakukan pergantian if gennya 1 dan ganti jadi 0, else-nya dari 0 jadi 1. Itu kan sudah mainstream sekali. Nah, oleh sebab itu kita melakukan menggunakan nilai absolut ini. Kemudian mutasinya sudah, kita lanjut ke elitism. Nah, elitism ini apa maksudnya? Elitism adalah sebuah fungsi ya, untuk menjamin generasi baru itu tidak akan lebih buruk daripada generasi yang sekarang. Dengan cara kita akan memasukkan ya kromosom terbaik dari generasi yang sekarang ke dalam populasi atau generasi yang baru. Nah, si elitism ini adalah fungsi yang akan menghitung kromosom mana sih yang akan kita masukkan ke generasi baru tersebut. Nah, gitu. Jadi di sini kita menggunakan dua elitism ya, elitism first base atau berarti menghitung kromosom terbaik yang pertama, kemudian elitism second base atau kromosom terbaik kedua. Nah, di sini kita looping ya sepanjang pop size ya, panjangnya populasi. Kemudian jika fitnessnya, nilai fitness dari populasi di indeks tersebut lebih besar daripada nilai fitness dari base ya, base itu kita inisialisasi sebelumnya, dia kosong dulu base-nya, itu variabel untuk menyimpan kromosom mana sih yang paling terbaiknya gitu. Nah, kalau misalkan dia lebih besar, nah kita ubah tuh base-nya jadi populasi si indeks I. Kemudian kita return si base-nya. Sama elitism second base juga seperti itu. Hanya saja kita menambahkan kondisi ya. Jadi kalau misalkan
nilai fitness dari populasi indeks I itu lebih besar dari nilai fitness dari base 2 atau base second ya, dan nilai fitness dari populasi yang indeks I tadi lebih kecil daripada nilai fitness dari base yang pertama, ya kan? Karena kita mau terbaik pertama dan terbaik kedua. Nah, oleh sebab itu kita menambahkan kondisi ini. Kemudian ada satu tambahan kondisi lagi, yaitu nilai fitness yang base ya itu tidak si kromosom yang terbaik itu ya, si base itu, variabel base itu tidak sama dengan kromosom di indeks I. Nah, oke. Kemudian kita return si base 2-nya. Nah, sudah kita lakukan elitism, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya change generation ya, pergantian generasi, atau ada yang bilang di sini tuh survivor selection. Nah, jadi di sini adalah pada dasarnya kita akan melakukan pergantian generasi dari generasi yang sekarang ya, current population-nya, current generation menjadi new generation. Ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita pertama melakukan iterasi, kita looping ya. Jika panjang dari generasi yang baru ini tidak sama dengan panjang dari populasi yang sekarang, generasi yang sekarang, current population, yang dikurangi 2. Kenapa kita kurangi 2? Karena sebelumnya ya, seperti yang sudah saya jelaskan di elitism, kita ingin memastikan akan ada 2 kromosom terbaik dari populasi yang sebelumnya. Nah, oleh sebab itu kita mengurangi panjang populasi sekarang dengan 2. Kemudian setelah di dalam iterasi itu ya, di dalam looping tersebut, kita lakukan turnamen. Kita menentukan set parent atau calon parent ya, yang akan kita lakukan crossover dan mutasi nantinya. Sudah kita lakukan turnamen selection. Nah, untuk memastikan ya bahwa kedua calon parentnya, kedua calon orang tuanya adalah unik, nah kita lakukan iterasi lagi di dalamnya. Jadi ketika parent 1 itu sama dengan parent 2, kita akan melakukan turnamen selection kembali. Nah, agar parentnya itu unik ya, jadi nggak sama parentnya. Nah, kemudian setelah kita memastikan si parent 1 dan parent 2-nya itu unik, kita lakukan crossover yang akan menghasilkan offspring 1 dan offspring 2 atau child 1, child 2. Nah, sudah kita crossover, kita lakukan mutasi. Oke. Kita sudah melakukan crossover, sudah melakukan mutasi. Selanjutnya adalah kita memasukkan hasil offspring, crossover, dan mutasi tadi ke dalam list new generation. Ya. Nah, kemudian sudah, kita berarti melakukannya sebanyak 38 kali berarti ya, karena kita menginisialisasi pop size-nya tadi 40. Di luar kondisi loop tadi, di luar iterasinya, nah kita akan memasukkan elitism first base dan elitism second base dari current population ke new generation. Oke. Nah, itu dasarnya si change generation. Oke. Kemudian, nah di sini kami melakukan inisialisasi global parameter ya. Yang pertama ada x min, x max-nya, itu batas bawah dan batas atas dari nilai x ya, itu ada min 1 dan 2. Kemudian y min, y max, min 1 dan 1. Pop size-nya 40. Kemudian n-gen itu adalah banyak generasinya. Nah, di sini kami menentukan 120 karena berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan ya, dengan panjang generasi atau banyak generasi sebanyak 120 itu akan sudah bisa memastikan si genetic algorithm ini akan menemukan maksimum value-nya ya, dengan banyak generasi 120. Jadi maksudnya adalah si genetic algorithm ini akan menemukan max value-nya itu antara generasi pertama sampai generasi 120. Oke. Kemudian kita inisialisasi gen length-nya adalah 7, maksudnya adalah tadi karena kita ada 2 ya, ada 2 gen X dan gen Y. Kemudian kromosom, panjang kromosomnya ada 14. Nah, oh ya, saya belum menjelaskan kenapa 14 ya. Kenapa 14? Karena kalau misalkan lebih kecil dari 14 ya, dia kurang akurat ketika setelah kita melakukan dekode kromosomnya, nilai value-nya ketika sudah menjadi bilangan real ya, itu akan ada banyak nol di belakang koma ya. Jadi
misalkan kita menggunakan panjang kromosomnya adalah 12. Nah, yang harusnya ya setelah kita dekode itu misalkan jadi 1,123456 ya. Kalau misalkan kita menggunakan panjang kromosom 12 itu hanya 1,123000. Nah, jadi kurang akurat ya. Oleh sebab itu kita menggunakan panjang kromosomnya ada 14. Nah, kenapa nggak lebih banyak nih? Kan tadi kan berarti lebih banyak akan lebih akurat. Nah, masalahnya adalah pada kasus ini, ketika kita menggunakan panjang kromosomnya 14, ya, atau lebih, nah nilai akurasinya sama ternyata. Oleh sebab itu kita akan memilih si 14 yang paling kecilnya, batas bawahnya, untuk mengurangi runtime. Kemudian kita menginisialisasi crossover probability-nya 0,7, mutasi probability-nya 0,05. Kemudian kita ada inisialisasi yang namanya fitness threshold. Ya, itu 3,0174098932525357. Nah, si fitness threshold ini akan menjadi salah satu stopping kriteria nanti. Oke. Kemudian kita turnamen size-nya tadi 4 ya, karena kita akan mengambil 4 kromosom dari masing-masing populasi, kemudian kita turnamenkan. Setelah kita inisialisasi, nah kami membuat sebuah fungsi lain ya, yang namanya calculate average fitness. Ya. Ini akan kami gunakan nanti ketika visualisasi data untuk membantu hal tersebut. Karena kami ingin memvisualisasi ya, bagaimana nilai fitness terbaik masing-masing generasi dan rata-rata nilai fitness tiap generasi. Nah, rata-rata nilai fitness tiap generasi kita akan menggunakan si average fitness ini. Jadi pada dasarnya kita akan melakukan looping sepanjang jumlah populasinya. Kemudian kita lakukan penjumlahan sum fitness ya, penjumlahan fitnessnya. Kemudian kita return sum fit dibagi besar populasinya ya, karena rata-rata. Oke. Kita sudah average fitness. Nah, kita masuk ke main program nih. Di main program ya, kita yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan fungsi time. Nah, untuk memulai penghitungan runtime-nya. Nah, kita gunakan variabel baru namanya start ya, itu sama dengan time.time. Jadi, ketika dieksekusi programnya ya, nah, di detik keberapa program itu mulai. Nah, itu time.time. Kemudian kita inisialisasi variabel lokal ya, ada base trial, kemudian ada average fitness, fitness history, dan gen X. Nah, base trial itu untuk apa? Base trial itu list untuk menyimpan kromosom-kromosom terbaik di setiap generasi. Sedangkan average fitness ya itu untuk menyimpan nilai rata-rata fitness tiap generasi. Fit history atau fitness history akan menyimpan nilai fitness terbaik dari masing-masing generasi. Kemudian untuk gen X adalah berapa banyak sih generasi yang sudah berjalan. Oke. Kemudian sudah kita inisialisasi. Nah, kemudian kita melakukan initial population. Kita bangkitkan nih populasinya, kita masukkan ke sebuah variabel Y. Kemudian kita masukkan nilai rata-rata fitness populasi pertama ini ke dalam average fitness. Kita juga masukkan kromosom terbaik ya pertama, elitism first base-nya ke dalam base trial. Setelah itu, ya, jika nilai fitness dari elitism first base ya populasi pertama ini lebih kecil daripada fitness threshold-nya, ya, maka lakukan looping, lakukan iterasi sebanyak n gen ya, seperti yang sudah kami inisialisasi sebelumnya. N gen-nya adalah 120. Nah, kemudian gen X-nya akan bertambah 1 ya, berarti artinya generasi sudah bertambah 1. Kemudian kita lakukan yang namanya change generation, kita masukkan ke variabel Y. Kemudian kita masukkan average fitness dari generasi Y atau populasi Y tadi ke dalam list average fitness. Kita masukkan juga elitism first base dari Y ke base trial. Nah, kemudian untuk mengurangi runtime ya, kita melakukan pengecekan apakah nilai fitness dari elitism first base atau nilai kromosom terbaiknya dari populasi Y itu lebih besar daripada fitness threshold. Nah, lebih besar atau sama dengan. Nah, jika itu terjadi, maka break. Hentikan iterasinya.
Oke. Kenapa begitu? Karena nanti itu akan saya jelaskan di visualisasi datanya. Kemudian kita di luar pengecekan itu ya, kita akan menginisialisasi lagi satu variabel namanya base1. Base1 adalah nilai kromosom dengan fitness terbaik dari base trial. Nah, base trial tadi kan isinya kan nilai fitness terbaik masing-masing generasi. Nah, dari nilai terbaik masing-masing generasi itu kita cari lagi yang terbaik ya, untuk kita outputkan nanti di akhir. Nah, kemudian kita lakukan penghentian perhitungan runtime ya. Kita inisialisasi finish itu sama dengan time.time dikurangi start, berarti dikurangi waktu kita memulai tadi. Nah, kemudian kita lakukan operasi untuk mengoutputkan ya. Jadi for i sebelumnya kita looping dulu nih, iterasi dulu sepanjang base trial ya. Nah, kita akan memasukkan nilai fitness dari base trial di indeks tertentu ke list fit history. Itu juga nanti akan kita gunakan di visualisasi data. Kemudian kita lakukan print atau cetak ya, base of base nih ya. Kromosomnya berapa, fitnessnya berapa, kemudian nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, generasi keberapa, waktunya berapa. Oke. Nah, di sini sebelumnya sudah kami coba ya. Nah, ini dapat kita lihat ya. Jadi si genetic algorithm ini sebenarnya bisa mencapai nilai maksimumnya ya si 3,017 di generasi 13. Jadi di bawah 120 generasi. Oleh sebab itu kita lakukan 2 stopping kriteria tadi ya. Yang tadinya hanya stopping kriterianya sebanyak maksimum generasinya ya. Kita tambahkan lagi yang namanya fitness threshold. Kenapa? Karena untuk menghemat resource ya. Jadi runtime-nya lebih cepat, kemudian resource dari komputer kita juga tidak terlalu banyak dipakai. Nah, coba kita run lagi ya nih main programnya. Nah nih, 21 generasi. Jadi dia bisa mendapatkan nilai maksimum value-nya di generasi ke-21. Nah, kemudian kita lihat nih visualisasi datanya. Nah, di sini kita menggunakan tadi matplotlib ya, kita pakai plotly. Kita menggunakan seaborn ya. Jadi kita melakukan plot ya. Plotnya itu ada 2 nanti, yaitu fit history tadi ya. Jadi nilai fitness terbaik masing-masing generasi dan average fitness, nilai fitness rata-rata dari masing-masing generasi. Kemudian kita berikan label ya, ini untuk fitness terbaik tiap generasi, rata-rata fitness tiap generasi. Kemudian kita berikan legenda ya, istilahnya kalau di peta itu ada X label, itu generasi, Y labelnya fitness. Nah, kita lakukan plt.show. Nah, kita coba boom. Nah, jika kita lihat ya, nah di sini fitness terbaik tiap generasinya. Nah, ini sebenarnya di generasi ke-5 hingga generasi ke-20 ya, itu dia sudah hampir mendekati nilai fitnessnya. Nah, ketika di generasi ke-21 dia spike, nah kemudian mendapatkan si fitness threshold-nya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak menggunakan fitness threshold nih? Nah, oke. Jadi kita lakukan komen dulu di sini ya. Kita komen di sini. Kita komen. Nah, berarti dia akan melakukan iterasi terus-menerus sampai generasi habis. Sampai 120 generasi berarti tadi. Oke. Kita run. Oke. Tetap ketemunya X-nya 2, Y-nya 1, fitness-nya 3,017 ya. Sama dengan nilai fitness threshold-nya. Nah, kita lihat nih di visualisasi datanya seperti apa. Nah, jika kita lihat pada garis biru ya, yaitu fitness terbaik tiap generasi, bisa kita lihat sebenarnya ya pada percobaan kali ini ya, dia sudah mendapatkan nilai fitness terbaik di sekitar generasi 80 sampai 100. Nah, dia datar nih dari sini sampai ke generasi 120. Oleh karena itu tadi kita lakukan yang namanya stopping kriteria fitness threshold supaya runtime-nya berkurang, kemudian resource komputernya juga bisa berkurang. Nah, begitu. Nah, sudah seperti ini. Jadi, apa sih yang bisa kita simpulkan ya dari percobaan ini ya? Ada beberapa simpulan ya yang bisa kami ambil ya.
Yang pertama, nilai fitness ya atau nilai maksimum dari fungsi yang diberikan adalah 3,01789093252357. Ya, kemudian yang kedua adalah nilai maksimum ini dapat terjadi ya, apabila nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 1. Dengan kromosom yaitu semuanya bitnya 1 sebanyak 14 ya, sebanyak 14 bit itu 1. Kemudian yang ketiga adalah dengan parameter berupa crossover probability 0,7 ya, kemudian mutation probability 0,05, population size-nya 40, kemudian gen length atau panjang generasinya 7 ya. Kami melakukan penelitian berulang. Ya, kemudian serta analisis data seperti yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Yang sudah kita visualisasi tadi menggunakan Plotly. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan kurang lebih 120 generasi untuk memastikan si genetik algoritmnya ini akan selalu mendapatkan nilai fitness terbaik. Kemudian simpulan yang keempat adalah parameter yang telah kami sebutkan tadi ya, yang di poin ketiga tadi, itu akan sangat mempengaruhi kinerja genetik algoritma. Meski kita ubah sekecil mungkin ya, entah itu di probabilitas mutasinya atau probabilitas crossover, jika kita ubah dikit saja, itu akan mempengaruhi kinerjanya. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah sebenarnya kami tidak bisa menentukan ya dengan pasti di generasi keberapa sih si genetik algoritma ini akan menemukan maksimum value atau nilai fitness terbaiknya. Kenapa? Karena pada dasarnya genetik algoritma ini dibangun ya dengan memanfaatkan library random. Ya, jadi kita membangkitkan nilai random terus-menerus ya, otomatis kita tidak bisa menentukan sebenarnya kapan sih di generasi keberapa sih dia akan mencapai fitness terbaiknya. Oke? Ya, kurang lebih begitu penjelasan tentang genetik algoritmnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan dengan mempelajari genetik algoritma ini kita bisa melakukan banyak hal ya. Karena artificial intelligence itu sekarang ini sudah sangat booming ya. Dan ini akan menjadi salah satu masa depan yang menjanjikan. Jadi dengan adanya tugas ini kita belajar bagaimana sih cara kerja si genetik algoritma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.